Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Randy Budi. Nah, ini adalah segmen misteri kalau kali ini ya. Nah, di segmen kali ini kita akan membicarakan lagi-lagi hal yang sangat mungkin rahasia umum ya, yang umum terjadi di Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang penglaris. Oke, bersama saya Abin Dan saya Huda. Oke, untuk pertama kali membuka pertama-tama untuk membuka perbincangan ini, pesugihan itu sendiri itu apa sebenarnya? Kalau dari kamu sendiri gimana? Penglaris ya? Penglaris. Okay, Sorry. Penglaris. Untuk penglaris sendiri bisa dikatakan semacam sugesti eksternal. Supaya bagaimana caranya usaha yang kita lakukan itu menjadi lebih lancar. Sebentar, penglaris itu merupakan bagian dari pesugihan itu kan? Iya benar. Salah satu contoh bagian dari pesugihan itu bagian dari pesugihan. Oke, lanjut. Nah, karena itu merupakan sugesti eksternal, itu biasanya didapatkan dari bantuan dari alam lain, dari makhluk lain gitu. Beda dengan motivator. Kalau motivator kan kita dari sesama manusia gitu kan. Tapi kalau penglaris itu lebih ke jimat, lebih ke bantuan dari danyang, jin atau lain sebagainya. Nah, dan penglaris itu sendiri biasanya diperuntukkan untuk apa? Penglaris itu kebanyakan dipakai untuk dagang. Kemudian bisa juga dipakai untuk semacam supaya kita ketika kerja supaya lebih cepat naik pangkat, itu juga bisa. Oh, bisa. Bisa juga. Oh, oke. Nah, ini kan kita bicara dengan penglaris, aku juga punya cerita beberapa. Nah, kalau kamu sendiri tuh ada cerita nggak? Nanti saya cerita belakangan, kamu sendiri. Ini cerita ketika waktu aku masih di pesantren ya. Oh ya, kamu waktu itu mondok ya? Iya, masih di pesantren, masih mondok tahun 2000 sampai 2015. 2015 kamu masih mondok? 2015 aku masih mondok. Jadi dari 2005 sampai 2016 10 tahun. 10 tahun. Waduh. Itu aku masih mondok. Jadi ceritanya di sekitar pondok itu ada warung makan, warung mie ayam lah. Itu emang terkenal ramai banget. Tapi tiap kali biasanya teman-teman pondok ketika kiriman itu pasti jajannya di situ. Nah, suatu ketika aku pernah mendengar celetukan dari Pak Yai yang intinya ngomong, kok seneng mentoh do tuku ning kono, mending tuku liyane gitu. Ya, berarti kok suka banget beli di sana, mending beli yang lain. Mending beli di tempat yang lain. Dari situ aku penasaran. Terus dengar-dengar, oh ternyata tempat itu emang menggunakan penglaris itu tadi. Nah, terbuktinya dari mana? Jadi ceritanya waktu itu aku pernah diajari salah satu doa sama Pak Yai untuk mengetes tempat ini menggunakan penglaris atau enggak. Jadi emang tempat makan itu memang salah satu tempat makan favoritku ya, yang kata Pak Yai ada penglarisnya itu tadi. Kemudian aku makan di situ. Ketika pesan aku ingat doa tersebut, kemudian aku baca kan. Aku baca, kemudian ketika aku makan, sumpah yakin rasanya bener-bener gak enak. Aku sampai gak nyampe 3 suap gak habis. Itu gak enaknya apa? Hambar atau? Sama sekali gak ada rasanya, hambar. Oh. Kalau sekarang malah bahaya ya, nggak ada rasanya. sekarang bahaya banget. Bisa corona. Kita makan nggak ada rasanya, sekarang bahaya. Dulu itu ketika sejak saat itu aku mulai nggak jajan di situ. Dan itu sekarang masih ada nggak warung? Sekarang warungnya masih ada. Dan rame. Dan rame, itu juga udah menjadi rahasia umum bagi masyarakat sekitar situ. Nah, selain kamu membuktikan sendiri, apakah ada bukti-bukti lain yang menguatkan kalau emang warung itu bener-bener pakai penglaris? Salah satu buktinya itu di salah satu warga di situ. Salah satu warga di situ emang beliau kan yatim piatu sebelum nikah kan. Dia pernah suatu ketika makan di situ, itu di mangkuk minyak itu terdapat buntelan kain. Buntelan kain. Seberapa gedenya? Mungkin satu jari, satu jempol, satu ibu jari, satu ini. Jadi ketika itu mau dimakan, lu kok ada ininya, kan protes ke pelayannya langsung kan. Akhirnya nggak jadi makan, pulang. Dia sampai pemiliknya itu sampai datang ke rumahnya orang itu tadi, mengklarifikasi, minta maaf dan minta tolong untuk tutup mulut sampai dikasih uang segala macam, tapi ditolak. Cuma orangnya itu bilang, aku nggak akan bilang ke siapa-siapa gitu. Kalau itu ya, tapi namanya orang desa pasti kan jadi tetap menyebar. Tetap gitu menyebar kan. Ya kan, satu mulut ini nanti bercabang-cabang. Ya. Akhirnya ya warga sekitar itu juga tahu apa yang dilakukan tiap malam setelah warung itu tutup. Pasti ada ritual tertentu gitu. Apa itu? Biasanya itu apa?
kuah. Kuahnya itu kan biasanya dibuang. Nah, ada yang dibuang, ada yang enggak. Tapi itu disiram di sekitar parkiran itu, sekitar warung. Untuk apa itu? Ya kemungkinan untuk menarik pelanggan itu tadi gitu kan. Mungkin ritualnya seperti itu, syaratnya ya. Syaratnya gitu kan. Tapi nggak mungkin itu nyiram tanaman bunga. Nggak mungkin soalnya aspal gitu kan. Ya. Siapa tahu tumbuh pohon uang. Dan satu lagi, kebanyakan orang yang menggunakan penglaris itu merupakan satu syarat mutlak yang harus dimiliki. Apa itu? Kalau warung itu makanannya harus enak. Berarti secara tidak langsung orangnya harus pintar masak juga dong? Iya, kan itu tadi namanya sugesti eksternal kan. Oke. Jadi kan nggak selalu yang namanya penglaris itu selalu lancar. Pasti ada entah itu gangguan dari pihak luar atau mungkin jinnya lagi macet, lagi ngambek atau apa, itu pasti ada tuh. Ada. Pasti mengalami hal yang seperti itu. Dan untuk mengurangi efek dari hilangnya penglaris itu tadi, makanannya harus benar-benar enak. Oh, gitu. Jadi misalkan makanannya asli benar-benar enak nih ya. Nah, ketika aku makan di situ, kemudian aku bacakan doa yang diajari Pak Yai tadi, kan tetap makanannya tetap enak kan. Jadi kita tetap beli di situ. Sebagai contoh, ketika kita beli makanan di tempat tersebut terasa enak, tapi ketika dibawa pulang nggak enak, itu pasti kebanyakan orang bilang kalau itu penglaris. Gitu. Kalau cerita kamu bagaimana? Cerita aku itu ini apa namanya? Lucu juga nih kalau diceritakan. Jadi ini ada beberapa cerita. Salah satunya tuh yang terkenal di daerah. Aku punya temennya itu di daerah pegunungan. Nah di sana tuh nanem sayur-sayuran gitulah, kayak cabai atau apalah sayuran ya pokoknya ya. Nah mereka itu menggunakan semacam kayak dia pergi ke katakanlah orang pintar atau dukun gitu untuk, kalau bahasa Jawanya tuh dispoke itu. Bibitnya itu loh bro. Jadi bibitnya itu istilahnya didoakan gitu ya? Misalkan dimantrai, gitu kan? Betul. Jadi kayak misalnya aku mau nanam cabai kan harus pakai bibit ya. Nah sampel bibitnya itu beberapa gitu aku misalkan aku mau pakai itu penglaris itu, aku bawa ke si Mbah A gitu, katakanlah Mbah A gitu. Terus sebagian aja atau semuanya? Itu sampelnya doang gitu ya. Doang. Maksudnya yang enggak semuanya, kan ya pasti repot juga kalau bahasa bisa satu truk kan itu. Terus aku punya tetangga, misalkan kamu tetanggaku, sama juga, tapi beda mbah juga, maksudnya. Beda orang tua. Beda orang tua gitu loh. Gitu ya. Nah, uniknya di daerah situ tuh kata temanku itu, kamu mau pakai Mbah A, Mbah B terserah, yang penting jangan ganggu satu sama lain. Jadi ada semacam etika gitu ya? Iya, ada banget itu. Ada kayak semacam aturan-aturan mafia mungkin kali ya. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi di daerah situ emang terkenal sayuran banget, bro. Jadi emang daerah situ tuh kayak misalkan cabenya daerah mana? Itu pasti daerah situ gitu. Dan orang-orang di situ bisa dikatakan kaya dalam ukuran untuk sebuah desa gitu. Jadi banyak yang punya mobil, terus bangunan rumahnya juga sangat bagus sih kalau untuk ukuran desa loh ya. Kalau untuk ukuran kota ya biasa aja sih. Itu bagus banget ketika ada etika seperti itu. Beda lagi dengan cerita temanku yang ada di salah satu tempat di Universitas Negeri di Semarang. Oh masa? Nah, dia kan ceritanya punya tempat usaha kan, angkringan di kita nggak usah sebut nama universitasnya, di sekitaran Semarang, Universitas Negeri gitu kan. Itu hampir tiap hari katanya, itu pasti ada yang entah naruh air di tempat gerobak dia jualan, entah naruh tanah kuburan di tempat dia jualan, itu pasti. Itu pasti. Tapi ke ini nggak, kedetek nggak kalau yang naruh tuh orang itu gitu? Iya udah tahu. Jadi semacam kayak ada perang gitu kan. Jadi perang saling, pokoknya harus tempatku yang laku gitu. Oh gitu. Jadi udah semacam rahasia umum itu. Dan ketika aku tanya ke beberapa warung di sekitar situ, emang udah seperti itu. Istilahnya harus saling mematikan. Iya, saling mematikan, harus bawa istilahnya bawa banyu putih gitu kan. Bener, itu bahkan temanku sendiri sampai ngomong, ketika kamu nggak kuat jualan di sini, nggak kuat mental, pasti kalah. Pasti kamu pergi gitu. Nah, itu hal-hal semacam kayak gitu, itu kan terjadi di Indonesia ya, di warung-warung yang basicnya Indonesia. Yang punya orang Jawa ya? Yang punya orang Jawa. Saya berpikir gini, bisa nggak hal seperti itu
diterapkan di resto-resto luar negeri. Contohnya kayak KFC, McD, Pizza Hut gitu. Loh, iya bener bro. Kenapa mereka nggak pakai penglaris atau semacam itu, saling mematikan lah. Saling mematikan gitu kayak, ya. McD kok rame banget, KFC-nya nggak terima gitu. Oke, kalau masalah lu siapa tahu lu? Si manajernya inisiatif itu. Kalau mungkin mereka pakai tapi pakai Dracula gitu ya. Ya mungkin. Lebih gede lagi kan ya. Kenapa itu? Enggak. Kenapa mereka nggak pakai? Kenapa? Kembali lagi ke konsep awal tadi ketika kita menggunakan penglaris untuk sebuah restoran ya, sebuah warung makan. Syarat mutlaknya satu yang pertama, makanannya harus enak. Iya, itu tadi. Dari McD, KFC dan segala macam itu emang udah terkenal brand makanannya enak, apalagi mereka juga gencar melakukan promosi. Ya kali Starbucks itu pakai mantra gitu kan ya. Kan nggak mungkin. Nah, itu juga salah satu kekurangan dari warung-warung yang ada di tempat kita, hampir nggak ada promosi sama sekali. Berarti kalau menurut saya lebih baik jangan pakai penglaris sih. Iya sama-sama. Tapi lebih ke ini sih, inovasi sih. Nah, itu lebih inovasi bagus. dan promo. Inovasi mungkin lah. dari Lebih itu jauh lebih sendiri. efisien kalau menurut saya sendiri ya. Daripada kita harus ritual-ritual ngapain saling menjatuhkan. Kenapa kita nggak main promo ya? Media sosial udah banyak udah banyak gitu pakai kan. di Instagram, terus GoFood juga itu kan. Kenapa nggak pakai itu? Itu kenapa mereka nggak terpikir sampai sejauh itu gitu loh maksudnya? Kadang aku berpikir di zaman yang modern ini kita yang terbelakang atau kita emang yang nggak mau berkembang gitu. Nah itu. Terus ada lagi bro, ini cerita dari teman saya juga ini. Dia tuh dulu punya warung. Warung makan? Enggak, warung-warung biasa, warung apa namanya sih? Warung kelontong gitu ya? Ya, kayak jualan-jualan ya snack-snack mie instan kayak gitu, beras gitu. Itu emang di daerah situ tuh kebanyakan kompleksnya warung semua. Jadi sepanjang jalan itu kanan kiri tuh warung semua. Nah, ada momen dimana punya dia tuh katanya tuh cenderung lebih murah kan. Dia misalkan beras katakanlah sekian tuh, terus dia matok di sekian gitu. Di bawahnya gitu ya. Selisih 500-an. Kan orang desa kalau selisih 500 kan ya berarti banget kan. Berarti banget, nah, kan? dia menerapkan sistem itu. Ternyata ada yang nggak suka bro katanya. Terus tetangganya atau apa gitu beli di situ. Terus tiba-tiba selang beberapa hari warungnya tuh sepi banget. Biasanya yang rame sepi. Terus apa namanya dicoba ditanyakan ke orang pintar gitu kan. Katanya ini kamu pernah ada tetangga kamu yang memang belanja di kamu. Terus uangnya tuh udah dijampi-jampi gitu. Itu orang pintarnya kuliah di mana itu? Gak tahu kok bisa kayak gitu, bisa mendetek itu jangan-jangan ikut Mission Impossible. Kok bisa mendetek ini orangnya ini gitu kan ya. Tapi katanya emang ada yang seperti itu. Jadi modelnya dia mematikan dengan cara membeli. Jadi misalkan kamu warungnya rame, aku nggak terima, aku beli di kamu. Setelah aku yang beli itu sepi. Ada seperti itu. Ada juga yang kayak gitu ya. Kalau jadi menurut kita membeli untuk mematikan. Gitu. Kalau menurut pengakuan teman saya sejauh ini sih keadaannya seperti itu. Nggak tahu untuk kelanjutannya atau apa, nggak tahu. Karena itu mungkin warung kelontong ya. Apalagi kita di Jawa gitu kan, ya hal seperti itu nggak bisa kita ingkari ya. Emang terkadang ada, apalagi yang namanya sugesti. Mungkin juga ini secara rasionalitas kita ya. Ketika semua toko sekitar itu udah tahu strategi satu toko itu tadi yang lebih murah 500, bisa juga toko-toko yang lain menerapkan strategi yang sama di selisih 600, otomatis kan kalah. Ya, mungkin seperti itu juga. Oke, mungkin cukup pembahasan untuk kali ini yaitu tentang penglaris. Untuk next video apa ini? Untuk next video seperti permintaan teman-teman itu banyak yang meminta kita untuk membahas tentang pesugihan yang ada di Gunung Kemukus atau yang hampir mirip-mirip seperti itulah. Kalau mengenai hal seperti itu kayak yang berbau plus-plus itu pasti sangat ramai dong. Iya, dan pasti banyak yang suka gitu kan. Dan itu memang itu sangat terkenal banget, bahkan sampai ke luar negeri. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan salam Randiweti.